kemarin tema bahasan kita saya bilang begini, kalian tahu nggak, surga dan neraka itu ternyata Allah ciptakan sama-sama untuk para pendosa. Surga Allah ciptakan untuk para pendosa yang mau bertobat, sementara neraka Allah ciptakan untuk para pendosa yang tidak mau bertobat. Pro kontra nih, Abah kemarin bagi-bagi mukena di ini kemarin klub malam. Nah, bukan ini klub malam itu, lokalisasi ya. Gen, Pasuruan, Gang Sono. Jadi tempat itu dulu itu mau dibuat pengajian berapa tahun ditolak sama para germo dan mucikari. Karena dianggap mengganggu stabilitas teman-teman ekonominya yang ada di sana. Nah, sampai akhirnya kemarin mereka mau, bahkan germo itu setuju didirikan pengajian, bahkan mereka support ke panitia katanya. Kalau saya mau datang, akhirnya kita agendakan. Lah di atas panggung itu saya bilang, ini kan mau Ramadan, mbak-mbak yang belum punya mukena siapa? Lah saya tanya yang belum punya mukena, tapi ternyata semuanya daftar. Jadi ada sekitar 480 mukena, 80. plus saya belikan 200 untuk yang di Jogja. Jadi saya kemarin beli mukena itu 680 mukena. Lah semalam dibagikan, ramai. Nah tadinya takut, dikira ada razia kan mbak-mbaknya itu. Ternyata bagi-bagi mukena. Kan ini sebagai upaya kita untuk memberikan solusi kepada mereka yang mau ibadah. Sehingga kemudian saya pikir kalau cuma beli mukena mereka sanggup lah. Tapi persoalannya adalah ketika ada tokoh agama atau agamawan yang memberikan itu kan lain kesannya. Jadi beginilah umpamanya saya kasih contoh itu. Kamu dikasih HP, kamu punya HP harga 7 juta. Tapi kalau kamu dikasih HP sama Pak Jokowi walaupun harga cuma 3 juta. Kira-kira yang kamu banggakan yang mana? Jokowi kasih Jokowi lah. Karena ada Pak Jokowinya. Ya sama halnya ketika mereka beli sendiri mukena sama Gus Miftah yang kasih kepada teman-teman itu. Pasti mereka membanggakan yang ini hadiah oleh-oleh dari Gus Miftah. Nah, saya secara psikologis memberikan semangat itu. Sehingga di satu sisi mereka juga akan beban. Waduh, masa udah berani nerima mukena kok nggak sholat? Nah, itu besar. Tapi selama ini psikologisnya kena. Tapi selama ini ada yang curhat nggak Bu, secara pribadi ke Gus, maksudnya tentang saya nggak menerima curhatan untuk teman-teman di lokalisasi kecuali pas pengajian. Kalau pas pengajian tanya jawab mereka tanya apa boleh. Saya tidak mau nomor HP saya dimiliki oleh teman-teman itu kecuali pengurusnya saja untuk menentukan jadwal dan lain sebagainya. Tapi kalau urusan pribadi kita menjaga diri dan membatasi. Nah, ini menjadi pro kontra juga nih Gus, maksudnya ada beberapa netizen atau publik yang bilang ngapa ngasih ke PSK gitu, karena kan sudah jelas mereka melakukan sebuah hal yang tidak disukai lah gitu. Pertanyaannya apakah orang berdosa itu tidak boleh beribadah? Nah, makanya saya selalu bilang Allah itu benci dosa bukan benci pendosa. Yang dibenci oleh Allah itu dosanya bukan pendosanya. Nah, kalau yang dibenci Allah itu dosanya bukan pendosanya, yang saya ketemukan kan pendosanya, pelakunya. Nah, saya memberikan fasilitas kepada para pendosa untuk beribadah. Salah satunya dengan apa? Dengan mukena. Lah siapa tahu mukena itu bisa menjadi pepeleng kalau terang Jawa itu apa? Pengingat. Nah, menjadi pengingat mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Kan kita selalu minimize-nya saja itu. Dan alhamdulillah mereka betul-betul semangat. Bahkan saya dikirimi videonya terima kasih Abah gitu. Sambil mereka berpakaian seperti itu ya. Ya nggak apa-apa itu. Nanti tak kasih fotonya itu. Gus sudah berapa lama pengajian sebenarnya? Kalau di Prigen itu baru kemarin. Baru itu. Kan di pasar memang susah dari dulu masuk. Para mucikari germo itu dulu nggak terima. Alhamdulillah. Malah sekarang mereka kapan Abah datang lagi ke sini. Apakah ini salah satu proyek Gus yang akan bangun masjid ya waktu itu bilang? Oh beda. Ini kalau di Sarkem. Di Sarkem itu udah mulai kita renovasi. Jadi karena ada wakaf musola dan musolanya sangat tidak layak, maka per hari ini sudah kita renovasi. Oh sudah Mulai kita bangun, plafonnya kita ganti yang bagus, atapnya kita ganti. Harapan saya besok sebelum Ramadan sudah jadi dan mereka bisa beribadah di situ. Apakah di bulan Ramadan ini akan lebih digalakan Gus, maksudnya pengajian? Ya jelas, saya berharap kenapa musolanya itu saya renovasi supaya lebih nyaman. Kan tidak semuanya mbak-mbak penghuninya pulang. Oh iya. Ada mungkin yang tidak terima keluarganya, atau mungkin sudah tidak punya keluarga, atau memang dia sudah bertempat tinggal di situ, kan banyak faktor. Nah, saya berharap dengan musola yang kita renov ini mereka nyaman beribadah di situ. Gus, sasaran-sasaran seperti itu tempat-tempat yang
dalam tanda kutip tadi mungkin negatif orang lah. dosa seperti itu. Ini akan Terus, pokoknya di mana ada tempat maksiat, ada tempat yang membutuhkan saya ngaji, tempat marginal saya akan datang. Saya akan datang. Itu bagian dari ikhtiar saya. Pokoknya kayak kemarin, Bu, dakwah itu di tempat yang suci ya. Saya bilang, kalau sudah suci ngapain gua dakwah? Karena mereka masih kotor, karena saya juga kotor gitu, sama-sama kotor. Makanya kok mereka nyaman dengan saya, dengan istilah presiden para pendosa dan sebagainya. Saya datang langsung mereka teriak, presiden para pendosa. Dan waktu itu pengajian, kita di bawah gini, di tempat atas karaoke itu ada banyak bapak yang cuma pakai kaos, pakai BH di atas. Sebelum Gus Miftah, dan mereka nyaman. Tapi apakah pernah ada kendala Gus? Maksudnya kan tidak semua menerima ya? Jadi tadi awalnya di itu semua germo menolak, tapi kemarin semuanya menerima dengan baik, bahkan saya diharapkan datang kembali ke sana. Gus, ini kan dampak psikologis ya, Gus, yang paling kuat itu, Gus, yang pasti meninggalkan. Apalagi tadi kesan dengan mukena itu, gitu kan. Ada bobot psikologis dari mereka. Tentu ada harapan tersendiri dari Gus ketika apa yang diberikan bukan sekedar nilai, tetapi bagaimana ini bisa menjadi sebuah nilai. Iya, jadi kan banyak value ya. Sekali lagi kalau mereka beli barangnya saya yakin kuat. Tapi beda kalau yang ngasih orang seperti kita. Ada beban. Ada wah, masa aku nerima nggak tahu kenapa. Gitu. Gumpet-gumpet. Akhirnya mereka kemudian apa saya bilang, tetaplah sholat walaupun kamu bermaksiat. Jangan pernah tinggalkan sholat kalau kamu belum bisa meninggalkan maksiat. Kan kemarin tema bahasan kita saya bilang begitu. Kalian tahu nggak, surga dan neraka itu ternyata Allah ciptakan sama-sama untuk para pendosa. Surga Allah ciptakan untuk para pendosa yang mau bertobat, sementara neraka Allah ciptakan untuk para pendosa yang tidak mau bertobat. Ternyata mereka senang dengan bahasa-bahasa seperti itu. Tidak menjas ya. Tidak menjas. Bahkan pas saya bilang, saya besok akan bagi-bagi mukena untuk teman-teman penghuni Gang Sono, teman-teman PSK di sana. Ada mbak-mbak di depan, mbak saya dikasih sekarang. Pakai jilbab di depan sendiri. Saya tanya, loh, mbaknya penghuni? Iya. Saya mau pengen beli sekarang. Kasih uang 200.000 juga, kamu beli sendiri kalau gitu. Itu nggak akan terjadi di tempat pengajian lain gitu. Iya, betul. Kemarin yang didata sama teman-teman panitia, ada 400 teman-teman penghuni situ itu pengajian di tempat kita. 400 orang, coba bayangkan. Dan mereka nyaman. Dan itu betul-betul tempatnya di depan Gang Sono yang terbesar di Prigen itu. Bentuknya kayak puncak gitulah. Tapi itu gang-gang, apa itu nggak luar biasa.